Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansa di channel YouTube Adwan Ardiansa Official. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka cita hari ini kita dapati atas meninggalnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atas terpuruknya jiwa kepemimpinan berdemokrasi yang ada di Indonesia. Belakangan ini kita dipertontonkan dengan aksi kekuasaan ugal-ugalan yang dimana pemimpin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi menggunakan alat penguasa, menggunakan alat kekuasaannya untuk mengamputasi apa yang menjadi keinginan rakyat. Pak Jokowi mempergunakan segala alat yang digunakan, yang dimiliki oleh negara untuk melenggangkan apa yang menjadi keinginan dirinya dan keluarganya. Belakangan ini kita dipertontonkan berbagai macam polemik tentang kemunduran kita dalam berdemokrasi. Ketika dahulu di tahun 1998, para pemuda, para tokoh, para masyarakat, seluruh rakyat Indonesia bergerak menumbangkan Soeharto dengan alih-alih reformasi untuk penyegaran bangsa Indonesia yang tadinya dipimpin oleh pemimpin yang diktator dan otoriter menuju bangsa yang berdemokrasi. Tetapi di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo, hari ini kita diperlihatkan dengan diktator otoriter jilid 2 dengan mempergunakan seluruh elemen kepentingan daripada penguasa dan kekuasaan, mempergunakan alat pemerintah. Bapak Presiden Joko Widodo mempertahankan legitimasinya, mengamankan dirinya pasca nanti dirinya mundur di bulan Oktober 2024. Kita melihat rakyat ini menjerit, rakyat ini menangis, tapi tidak pernah terlihat secara real dan jelas bahwasannya semua telah dibungkus dengan alat-alat yang dimiliki oleh negara, baik secara media sosial ataupun secara real langsung di lapangan. Kita sebagai bangsa yang merdeka, tepat 79 tahun kita ini merdeka dari jajahan bangsa asing. Hari ini bangsa Indonesia bersedih dan menangis. Bangsa Indonesia hari ini dijajah oleh bangsanya sendiri yang mengatasnamakan rakyat dan warga Indonesia. Apakah kita saat ini mau berdiam saja? Tentu ketika kita berdiam saja semua akan mengalir dan berjalan dengan sendirinya. Lagi-lagi rakyat menjadi korbannya. Sungguh ironi bangsa Indonesia saat ini. Ketika kekuasaan dipegang dengan legitimasi kepentingan rakyat, padahal hanya sebatas menjalankan apa yang menjadi keinginan dari penguasa, seluruh alat yang dimiliki oleh negara dipergunakan untuk memuluskan akal bulus daripada para pemimpin kita saat ini. Ketika anggota DPR RI sebagai wakil daripada rakyat yang harus kita percaya, yang harus kita berikan amanah, yang harus kita jadikan tempat kita untuk mengadu, tetapi hari ini wakil rakyat kita sudah tidak bisa lagi dipercaya. Dia sudah tidak lagi menjadi wakil rakyat sebagaimana mestinya. Ketika amanah rakyat sudah digadaikan dengan kepentingan sendiri, ketika keinginan rakyat sudah digadaikan oleh keinginan penguasa, maka yang ada hanya pemerintahan yang tidak pro terhadap rakyat. Wakil rakyat bukan lagi menjadi penolong bagi rakyat, tetapi sebagai obat penenang bagi penguasa. Sebab di dalamnya terdapat para elit-elit yang memiliki kepentingan politik untuk kepemerintahan yang akan datang. Bukan lagi mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi lebih mengedepankan kepentingan kelompok, golongan, dan partai politiknya masing-masing. Pilkada sebagai ajang tempat kita memilih para tokoh yang pantas untuk memimpin sebuah daerah,
bukan hanya elektabilitas, bukan hanya popularitas, tetapi pentingnya kita melihat kredibilitas tentang bagaimana isi otaknya, apa program kerjanya, bukan apa isi dompetnya dan apa keinginannya. Tentu ketika kita memilih pemimpin di pilkada harus benar-benar memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang pro terhadap warganya, pemimpin yang pro terhadap masyarakatnya, mengedepankan program-program unggulan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan kita memilih wayang-wayang yang sudah digerakkan, wayang-wayang yang sudah ditentukan, wayang-wayang yang nantinya akan disetir oleh sekelompok golongan tertentu yang menginginkan legitimasi kekuasaannya dapat diurusi di daerah masing-masing. Hari ini kita sangat ngeri menghadapi situasi perpolitikan yang ada di Indonesia. Semua cara dipergunakan, semua unsur digerahkan untuk melegitimasi keinginan personalnya, keinginan keluarganya, keinginan anak-anaknya, keinginan ponakannya, keinginan menantunya. Apakah kita sebagai rakyat cukup diam? Kita harus bergerak dan katakan perlawanan bagi rezim yang zalim, rezim yang diktator, rezim yang otoriter, rezim yang mengedepankan kepentingan dirinya di luar daripada keinginan rakyatnya. Sebab ini amanah daripada reformasi 1998 bahwa demokrasi harus ditegakkan. Kepentingan semua hal harus dibawa daripada kepentingan rakyat, sebab rakyat hari ini sebagai panglima daripada kekuasaan tertinggi. Jangan hanya wakil rakyat datang sebatas hanya punya keinginan untuk dipilih, tetapi ketika rakyat menyampaikan apa yang menjadi amanahnya, rakyat menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, lalu para wakil rakyat kita berkompromi dengan penguasa, mengkhianati rakyat untuk kepentingannya sendiri. Hanya ada satu kata, lawan, lawan, dan melawan. Gerakan semua elemen civil society, gerakan semua elemen mahasiswa, gerakan semua elemen tokoh yang ada di seluruh Indonesia, bergerak dari daerah ke daerah, bergerak dari wilayah-wilayah sampai pada puncaknya. Gerakan reformasi harus segera dilakukan di tingkat nasional, kepung DPR RI, kepung Istana Negara. Sebab bagaimanapun kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kalau kita tidak bergerak, maka selamanya rakyat hanya dijadikan alas pijakan untuk menuju kekuasaan tertinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!